Materi pertama tentang tujuan kerangka konseptual. Yang pertama ada acuan bagi penyusun standar, yang kedua acuan bagi penyusun laporan keuangan, yang ketiga acuan bagi pemeriksa, dan yang terakhir acuan bagi pengguna. Selanjutnya ada hal-hal yang dibahas dalam kerangka konseptual. Hal-hal tersebut ada 7. Yang pertama ada tujuan kerangka konseptual, lingkungan akuntansi pemerintah, pengguna, dan kebutuhan informasi. Yang keempat ada entitas pelaporan. Kelima peranan tujuan pelaporan keuangan. Yang keenam ada asumsi dasar, karakteristik kualitatif, prinsip-prinsip dan kendala, serta yang ketujuh ada definisi pengukuran dan pengakuan. Selanjutnya bagian peranan pelaporan keuangan bisa dilihat seperti itu. Pelaporan keuangan itu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan transaksi entitas pelaporan yang ada di perusahaan. Nah, pelaporan itu sendiri ada 4 faktor. Yang pertama ada kondisi keuangan, yang kedua ada efektivitas dan efisiensi, ada ketaatan hukum, dan yang terakhir pengeluaran kegiatan operasional. Selanjutnya ada tujuan pelaporan keuangan, ada 6 tujuan. Yang pertama perubahan posisi keuangan, yang kedua ada sumber-sumber penerimaan, yang ketiga ada pendanaan kegiatan, yang keempat jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan, yang kelima kecukupan penerimaan periode berjalan, yang keenam ada sumber alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. Kemudian ada komponen pelaporan keuangan. Komponen pelaporan keuangan ini ada 7. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran atau LRA menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Kemudian komponen yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL menyajikan pos-pos berikut, yaitu saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau SILPA, tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain. Laporan perubahan saldo anggaran lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian komponen yang ketiga ada laporan operasional. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, laporan operasional, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Komponen selanjutnya yang keempat yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Kemudian komponen selanjutnya yaitu yang kelima ada neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,
ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara atau daerah dan atau kuasa bendaharawan umum negara atau daerah. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kemudian, komponen yang terakhir yaitu ada catatan atas laporan keuangan. Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara, diperlukan catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Kemudian, ada dasar hukum pelaporan keuangan. Ada 7 dasar hukum pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang di bidang keuangan negara. Yang ketiga, Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. Kemudian yang kelima, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Kemudian yang terakhir yaitu peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Kemudian ada asumsi dasar dalam pelaporan keuangan. Di sini ada 3 asumsi. Yang pertama yaitu kemandirian entitas. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Kemudian asumsi yang kedua ada going concern atau kesinambungan, yaitu laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Asumsi yang ketiga yaitu monetary measurement, yaitu laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Kemudian ada karakteristik kualitatif. Di sini ada 4 karakteristik kualitatif. Yang pertama yaitu relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu andal. Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan, maka informasi harus memenuhi 4 hal. Yang pertama, penyajian jujur. Yang kedua, substansi mengungguli bentuk. Yang ketiga, netral. Yang keempat, didasarkan atas pertimbangan yang sehat. Kemudian karakteristik yang ketiga itu ada dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi dan kinerja keuangan. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan, termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku. Karakteristik yang keempat yaitu dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk
Selanjutnya, prinsip yang keempat, substansi mengungguli bentuk formal. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka, transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Kemudian yang keenam yaitu konsistensi. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Kemudian yang ketujuh ada pengungkapan lengkap. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna informasi yang dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Kemudian prinsip yang terakhir ada penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Selanjutnya ada kendala informasi yang relevan dan andal. Kendala informasi yang relevan dan andal di sini ada 3. Yang pertama, materialitas. Laporan keuangan pemerintah daerah, walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua ada pertimbangan biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan oleh informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Kemudian yang ketiga, ada keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Yang selanjutnya ada neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pos-pos yang ada dalam neraca. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut, yaitu yang pertama, kas dan setara kas. Yang kedua, investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang sifatnya sementara yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Selanjutnya yang ketiga yaitu piutang pajak dan bukan pajak. Selanjutnya persediaan, ekuitas dana, dan ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya lebih dari satu periode akuntansi atau 1 tahun, di mana pembayaran dengan menggunakan dana kas, tapi dapat juga diganti dengan aset tertentu. Contohnya utang obligasi dan hipotek. Selanjutnya ada kewajiban jangka pendek. Kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek adalah hutang yang jangka waktunya kurang dari satu periode akuntansi atau 1 tahun, di mana pembayarannya menggunakan aktiva lancar atau dengan menciptakan utang yang baru. Contohnya utang usaha, utang pajak, pendapatan dibayar di muka, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat pos aset tetap, dan yang terakhir investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah
Investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Selanjutnya terkait laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau dalam catatan atas laporan keuangan terdapat 4 macam. Yang pertama, klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjutnya disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, klasifikasi belanja menurut jenis belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Yang ketiga, klasifikasi belanja menurut organisasi juga disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Dan yang terakhir, klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya terkait klasifikasi belanja, yaitu terdapat 3 macam. Yang pertama, klasifikasi ekonomi, yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Yang kedua, klasifikasi menurut organisasi. Klasifikasi belanja berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Dan yang ketiga, klasifikasi menurut fungsi, yaitu klasifikasi didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat atau daerah dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, pendapatan laporan realisasi anggaran, yaitu penerimaan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua, belanja. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang ketiga, transfer. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Dan yang terakhir, pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Selanjutnya, pos-pos yang harus ada dalam laporan realisasi anggaran, yaitu yang pertama pendapatan, kedua belanja, ketiga transfer, keempat surplus atau defisit, kelima penerimaan pembiayaan, keenam pengeluaran pembiayaan, ketujuh pembiayaan neto, dan yang terakhir silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran atau SIKPA, yaitu sisa kurang pembiayaan anggaran. Selanjutnya tentang laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing itu yaitu penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara atau daerah, sedangkan pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara atau daerah.
Selanjutnya, manfaat dari laporan arus kas. Yang pertama yaitu sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya yang kedua sebagai alat pertanggungjawaban. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Dan yang terakhir, laporan arus kas bermanfaat untuk memberi informasi yang bermanfaat. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah, termasuk likuiditas dan solvabilitas. Materi selanjutnya, klasifikasi arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Yang kedua, investasi aset. Yang ketiga, non keuangan. Yang keempat, pembiayaan. Dan yang kelima, non anggaran. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Informasi yang disajikan yaitu yang pertama, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN atau Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang kedua, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Yang ketiga, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang keempat, mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang kelima, mengungkapkan informasi untuk pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Yang keenam, informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu susunan CALK. Kebijakan fiskal atau keuangan ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN atau Perda APBD. Yang kedua, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Yang ketiga, kebijakan akuntansi yang penting, yaitu yang pertama entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan PSAP oleh suatu entitas pelaporan, dan yang terakhir setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. Yang keempat, penjelasan pos-pos laporan keuangan, yaitu yang pertama rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan. Yang kedua, pengungkapan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Yang terakhir yaitu informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah. Materi selanjutnya, pengakuan unsur laporan keuangan. Kriteria yang pertama yaitu terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. Yang kedua, kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Materi selanjutnya yaitu pengakuan. Yang pertama, aset.
Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, kewajiban. Pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Yang ketiga, pendapatan. Pada saat diterima di rekening kas umum negara atau daerah atau oleh entitas pelaporan. Dan yang terakhir, belanja. Pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Materi yang terakhir yaitu pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama, proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Selanjutnya, menggunakan nilai perolehan historis. Yang ketiga, aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Dan yang terakhir yaitu kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.